Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bu Vini. Hari ini kita akan belajar pelajaran PABP. Tolong dipersiapkan ya buku paket, buku tulis, beserta alat tulisnya. Kemudian tetap semangat ya belajarnya. Semangat! Selanjutnya, silakan kalian simak video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Selamat menyimak materi hari ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran PABP. Kita masih melanjutkan bab 5 ya nak ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sebelum belajar, mari bersama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kemudian silakan kalian simak video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya, silakan kalian buka buku paket PABP halaman 62. Nah, di sini ada bacaan meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam. Yuk kita baca dan kita simak baik-baik ya. Nabi Ishak adalah salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim saat itu berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Umur yang cukup tua untuk melahirkan seorang anak. Meskipun usia Nabi Ibrahim dan istrinya sudah tua, mereka tetap bisa mendapatkan keturunan. Allah Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa. Nabi Ishak sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim mendidiknya dengan ajaran Islam. Beliau banyak memberikan nasihat dan wasiat kebaikan dari ajaran Islam. Dengan didikan dan nasihat dari ayahnya, Nabi Ishak tumbuh menjadi seorang muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Beliau teguh dalam mempertahankan kalimat tauhid. Akhlak mulia Nabi Ishak dapat terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Beliau juga senang membantu tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Pantas saja Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan utusannya. Beliau membantu ayahnya berdakwah di kota Kan'an dan Syam, daerah Palestina. Setelah dewasa, beliau dinikahkan dengan wanita yang bernama Rofqah binti Batuel bin Nahur yang berasal dari kota Haran di Irak. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai 2 orang anak kembar. Anak pertama bernama Ais dan anak kedua bernama Yakub. Beliau meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di kota Jirun atau Madinah. Semasa hidupnya, beliau banyak beribadah kepada Allah dan berdakwah menyampaikan ajaran Allah kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, itu ya kisah meneladani Nabi Ishak alaihi salam. Nah, selanjutnya dari bacaan tersebut, Ibu akan menyimpulkan bahwa Nabi Ishak adalah salah satu putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya yang bernama Sarah. Jadi istri Nabi Ibrahim itu bernama Sarah. Nah, ketika lahirnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim saat itu berusia 100 tahun dan istrinya yang bernama Sarah 90 tahun. Kemudian Nabi Ishak membantu ayahnya berdakwah di kota Kan'an dan Syam, daerah Palestina. Istri Nabi Ishak bernama Rofqah binti Batuel
bin Nahur yang berasal dari kota Haran di Irak. Nah, kemudian dari pernikahannya itu beliau dikaruniai 2 orang anak kembar. Anak pertama bernama Ais dan anak kedua bernama Yakub. Kemudian Nabi Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di kota Jirun atau Madinah. Nah, itu ya nak ya kesimpulan dari meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam. Oke, selanjutnya silakan kalian buka halaman 64. Nah, di sini ada bacaan meneladani kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yuk kita simak baik-baik ya. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Beliau mempunyai saudara kembar bernama Aish. Ibunya menyuruh beliau untuk menemui pamannya, Laban bin Batwil di kota Haran, Irak. Beliau tidak berani berjalan di siang hari karena takut diketahui oleh saudaranya yang sangat membencinya dan mengancam untuk membunuhnya. Beliau hanya berjalan di malam hari. Beliau banyak belajar dari pamannya. Berkat bimbingan pamannya, beliau menjadi seorang pedagang yang rajin, ulet, dan cerdas. Saat beliau kaya, beliau tidak pernah sombong. Beliau sangat dermawan. Beliau gemar menolong dan memberi kepada yang miskin dan yang terkena musibah. Banyak orang yang simpatik kepadanya dan bersedia mengikuti dakwah yang disampaikannya. Pamannya memiliki 2 orang putri, yaitu Laya dan Rahiel. Beliau dinikahkan dengan kedua putrinya dengan rentang waktu 7 tahun. Beliau dikaruniai 12 anak, keturunannya disebut Al-Asbat. Salah seorang dari 12 anak itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal dengan ketampanannya. Ada pula yang bernama Yahuda, dikenal memiliki keturunan paling banyak. Oleh karena itu, keturunan Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Bani Israel. Semua keturunan beliau menjadi orang yang beriman dan percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Sampai menjelang kematiannya, Nabi Yakub selalu berwasiat agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dan semua putranya pindah ke Mesir, mengikuti ajakan salah satu putranya yang bernama Yusuf. Beliau meninggal dunia pada usia 147 tahun di Mesir. Nah, itu ya bacaan meneladani kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari bacaan tersebut Ibu akan menyimpulkan ya. Nah, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub mempunyai saudara kembar bernama Ais. Kemudian paman Nabi Yakub bernama Laban bin Batwil di kota Haran, Irak ya. Kemudian paman Nabi Yakub itu memiliki 2 orang putri yang bernama Laya dan Rahiel. Nabi Yakub dinikahkan dengan kedua putrinya. Kemudian Nabi Yakub dikaruniai 12 anak. Keturunannya disebut Al-Asbat. Salah seorang dari 12 anak Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Anak Nabi Yakub ada pula yang bernama Yahuda. Keturunan Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Bani Israel. Nabi Yakub kemudian meninggal dunia pada usia 147 tahun di Mesir. Nah, itu ya kesimpulan dari meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ya, silakan kalian pelajari lagi ya agar semakin paham. Kemudian tetap semangat belajarnya. Oke, Ibu akhiri hari ini pembelajarannya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.